Salah satu kudapan khas Indonesia yang populer adalah tapai atau tape singkong. Selain enak, makanan hasil fermentasi ini ternyata tinggi gizi. Ini karena pembuatannya yang melalui fermentasi menghasilkan banyak bakteri baik. Tape merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi singkong. Proses fermentasi singkong dengan ragi menciptakan rasa tape yang manis dan sedikit asam dengan aroma alkohol yang ringan. Cara membuat tape singkong cukup mudah. Langkah-langkah pembuatannya meliputi persiapan, pengukusan, pendinginan, pemberian ragi, dan fermentasi dalam wadah tertutup. Pertama, persiapan singkong. Kupas kulit singkong, dan bersihkan hingga kesat. Potong singkong sesuai selera, umumnya dipotong kecil agar mudah difermentasi. Dan, setelah itu cuci bersih potongan singkong. Kedua, pengukusan. Rebus air hingga mendidih, lalu kukus singkong hingga matang. Sekitar 3/4 matang, atau hingga bisa ditusuk dengan garpu. Dan, jangan sampai terlalu empuk karena bisa membuat tape terlalu lembek. Ketiga, pendinginan. Angkat singkong yang sudah dikukus, dan dinginkan hingga suhu ruang. Keempat, pemberian ragi. Haluskan ragi tape hingga menjadi bubuk halus. Tata singkong yang sudah dingin dalam wadah yang sudah dilapisi daun pisang. Taburkan ragi tape secara merata di atas singkong. Setelah itu, tutup singkong dengan daun pisang kembali sebelum ditutup rapat wadahnya. Dan langkah kelima, fermentasi. Simpan wadah yang berisi singkong di tempat yang kering, gelap, dan bersuhu ruang. Hindari tempat yang terkena sinar matahari langsung. Dan, biarkan proses fermentasi berlangsung selama 2-3 hari, atau hingga tape mencapai tingkat keempukan dan rasa yang diinginkan. Selain bisa dimakan langsung, tape singkong bisa diolah menjadi beragam makanan lain yang lezat, mulai dari bolu, brownies, kolak, puding, hingga campuran dalam es buah. Kandungan zat gizi tape singkong. Menurut data Komposisi Pangan Indonesia, per 100 gram tape singkong mengandung sejumlah zat gizi berikut. Air, 57,4 gram. Kalori, 169 kal. Protein, 1,4 gram. Lemak, 0,3 gram. Karbohidrat, 40,2 gram. Serat, 2 gram. Kalsium, 21 gram. Fosfor, 34 mg. Zat besi, 0,8 mg. Vitamin C, 9 mg. Berbagai manfaat tape singkong bagi kesehatan. Di balik rasanya yang legit, manis, dan sedikit asam dengan aroma alkohol yang khas, tape singkong menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan. Melalui proses fermentasi alami, tape mampu mengubah pati kompleks pada singkong menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna, sekaligus memperkaya kandungan probiotiknya. Berikut adalah manfaat tape singkong yang sayang untuk dilewatkan. 1. Menjaga kesehatan kulit. Tape singkong mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Sebagai antioksidan, vitamin C mampu mencegah kerusakan pada sel kulit akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin C dapat membantu meningkatkan produksi kolagen, yakni protein penting yang berperan dalam produksi sel kulit. Nah, kolagen dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit, sehingga kulit akan tampak lebih kencang. Makanan fermentasi seperti tapai memang bermanfaat untuk tubuh. Namun, kebanyakan makan makanan fermentasi bisa menyebabkan perut kembung. Oleh sebab itu, makanlah tapai singkong dengan porsi yang wajar, paling tidak 50 gram saja per hari. 2. Sumber energi. Setiap 100 gram tapai singkong mengandung sekitar 40,2 gram karbohidrat. Hal ini membuat tapai bisa menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh untuk menjalankan aktivitas. Saat masuk ke tubuh, karbohidrat akan diubah menjadi glukosa. Kemudian, glukosa akan diubah menjadi energi, sisanya akan diproses menjadi glikogen. Glikogen ini akan disimpan dalam otot untuk kemudian digunakan sebagai cadangan energi saat beraktivitas. Dengan mengonsumsi 2-3 potong sedang, 50 gram, sudah cukup untuk mendapatkan energi tanpa kelebihan gula. Manfaat ketiga, menjaga kesehatan pencernaan. Sebagai salah satu makanan hasil fermentasi, tape singkong mengandung probiotik yang dapat bermanfaat untuk kesehatan sistem pencernaan.
Probiotik atau bakteri baik berperan penting untuk mencerna makanan dan menyerap gizi pada makanan. Selain itu, mengutip Harvard Health, probiotik dapat berpotensi menurunkan gejala sindrom iritasi usus besar, IBS, seperti sakit perut atau perut kembung. Tak hanya itu, kandungan serat pada tape dapat membantu melembutkan dan memadatkan feses, sehingga buang air besar menjadi lancar. 4. Mengontrol kadar gula darah. Tapai juga baik untuk diabetes. Meski mengandung banyak karbohidrat, tapai termasuk jenis makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Makanan dengan indeks glikemik rendah tidak meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Studi dalam jurnal PLOS ONE juga menyebutkan bahwa mengonsumsi probiotik dapat menurunkan kadar gula darah puasa. Tips konsumsi untuk membantu mengontrol gula darah, dengan konsumsi porsi kecil sekitar 50 gram per hari. Sekitar 2-3 potong kecil, dan jangan konsumsi saat perut kosong. Manfaat kelima, menjaga daya tahan tubuh. Manfaat tape singkong selanjutnya untuk kesehatan adalah membantu menjaga daya tahan tubuh. Khasiat ini berasal dari kandungan probiotik dalam tape. Probiotik dapat mengaktifkan sel-sel sistem kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh dari bakteri atau virus penyebab penyakit. Bahkan, tape berpotensi untuk mengurangi risiko terkena flu. Namun, masih dibutuhkan studi lebih lanjut mengenai hal ini. 6. Menurunkan kadar kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menumpuk dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, kandungan probiotik di dalam tape singkong punya manfaat menurunkan kadar kolesterol berlebih dalam tubuh. Studi dalam jurnal Applied Biochemistry and Biotechnology menyebutkan bakteri Lactobacillus plantarum pada tape dapat menurunkan trigliserida dan kadar kolesterol LDL dengan cara mengurangi penyerapan kolesterol di usus. Hindari mengonsumsi dalam jumlah besar atau bersama makanan tinggi lemak jenuh, gorengan, daging berlemak, karena akan mengurangi manfaatnya. Manfaat ketujuh, mengurangi peradangan. Tape singkong juga dapat bermanfaat untuk mengurangi peradangan di tubuh, termasuk untuk mengatasi radang sendi. Lagi-lagi, potensi manfaat ini berasal dari kandungan probiotik di dalam tape, yaitu Lactobacillus plantarum yang memiliki sifat anti radang. Penelitian terbitan jurnal Nutrients menunjukkan Lactobacillus plantarum diketahui dapat menghambat produksi TNF-alfa, yakni sitokin yang menyebabkan peradangan pada tubuh. 8. Mencegah anemia defisiensi vitamin B12. Tapai mengandung vitamin B12 yang dapat membantu mencegah anemia. Hal ini karena vitamin B12 berperan penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Apabila tubuh kekurangan vitamin B12, sel darah merah yang seharusnya berbentuk bundar dan kecil justru menjadi berbentuk lonjong dan besar. Hal ini menyebabkan sel darah merah tidak dapat memasuki aliran darah. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan suplai oksigen dan zat gizi yang cukup untuk menjalankan fungsinya. Manfaat ke-9, meningkatkan suasana hati. Tidak hanya berpotensi menurunkan kadar kolesterol, tapai singkong juga bermanfaat untuk meningkatkan suasana hati. Studi dalam jurnal Good Pathogens menunjukkan bahwa probiotik Lactobacillus plantarum dapat membantu meningkatkan serotonin, norepinefrin, dan dopamin di dalam usus dan jaringan otak. Ketiganya membawa pesan kimia dalam sistem otak dan saraf, atau neurotransmitter. Kadar serotonin, norepinefrin, dan dopamin yang normal bisa membuat emosi lebih stabil, perasaan lebih tenang, dan suasana hati lebih gembira. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa konsumsi tape singkong ini dapat berbahaya karena kandungan alkohol di dalamnya. Tentunya hal ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Pada dasarnya tape singkong masih aman dikonsumsi jika dalam takaran yang tidak berlebihan. Itulah 9 manfaat dari tape singkong untuk kesehatan, yang dipersembahkan oleh Kunci Sehat Official. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Kalau Anda peduli dengan kesehatan, jangan abaikan kekuatan tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar kita. Sudah waktunya kembali ke alam. Klik like, bagikan video ini, dan jangan lupa subscribe untuk info herbal lainnya yang jarang dibahas.